Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Akhirnya sahabat semua, Ustadz Riyad Bajrai mengklarifikasi video beliau yang viral kemarin, yang sempat direaksi oleh teman-teman kita, yakni video ketika beliau memancing di lautan dan kedapatan sedang memegang rokok di tangannya. Akhirnya sahabat semua, Ustadz Riyad Bajrai mengakui bahwa video yang kedapatan kemarin viral, yang sedang memegang rokok, yang sedang menggunakan celana pendek, yang sedang memancing, itu adalah dirinya sahabatku semua. Dan yang membuat kita kaget teman-teman, ternyata beliau meyakini itu adalah halal. Subhanallah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Dituduhkan bahwasanya kami masih bermain musik, jari-jari kami kapalan karena megang gitar. Ini dari mana? Dulu kita bermain musik, iya. Dulu mendarah daging dari kecil musik. Kita bisa bahasa Inggris dari musik. Gak pernah kita kursus. Nah kursus bentar, terus tempat kursusnya dibom. Akhirnya berhenti. Iya, musik mendarah daging pada kita. Lidah kita terarahkan dulu untuk bisa bahasa asing. Itu dengan musik. Dulu. Tapi dibilang kami masih main musik. Jari kami kapalan megang gitar. Allahu Akbar. Ya. Setelah kami ketahui keharaman musik, maka kami tinggalkan sedikit demi sedikit. Kami yakini keharamannya dan efeknya melemahkan jiwa, mewariskan kemunafikan, bikin kita nggak berani terang di atas jalan yang hak. Itu efek musik. Kami tinggalkan dikit-dikit. Kalaupun udah mendarah daging musik, lu tahu gue udah, lu kan tukang bongkar YouTube. Kita tinggalin kalau emang haram. Kalau emang kita yakini keharamannya, kita tinggalin musik. Dusta, wallah dusta. Seperti yang sudah kita jelaskan juga sahabatku semua pada video sebelumnya, bahwa Ustadz Riyad Bajrai ini dulunya adalah seorang pemusik teman-teman. Seorang anak band teman-teman. Sama dengan Ustadz dari Sulaiman. Yang mana Ustadz dari Sulaiman sampai sekarang masih aktif di dunia musik. Sedangkan beliau teman-teman, ketika beliau sudah mengetahui bahwa hukum musik itu haram, ketika beliau sudah hijrah ke manhaj salaf, dan beliau meyakini bahwa hukum musik itu adalah haram, maka beliau mulai meninggalkannya. Tetapi teman-teman, saya tidak menyangka juga, saya juga tidak menyangka bahwa rokok itu hukumnya bagi beliau adalah halal. Tadinya sahabatku semua, saya mengira beliau ini meyakini bahwa rokok itu hukumnya haram. Tetapi beliau belum bisa berlepas diri sepenuhnya dari kemaksiatan ini. Beliau masih merokok, namun berusaha merokok secara sembunyi-sembunyi di belakang layar. Namun sempat terekam kemarin, yang viral kemarin teman-teman videonya, dan diviralkan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita seperti Mas Eri Pras, Mas Dodi Supriyadi, seperti Orles Muslim, Cahaya Hidayah. Nah, inilah kita komentari, kita kritik teman-teman yang memviralkan. Karena menurut kami, ini adalah suatu kemaksiatan yang bukan sengaja beliau tampakkan. Bukanlah kemaksiatan secara terang-terangan yang beliau lakukan. Berbeda halnya dengan orang-orang dari sebelah. Seperti Kiai NU, yang mana di setiap ceramahnya, di setiap kajiannya, di atas mimbarnya, mereka selalu ngudut, selalu rokok. Maka ini wajib kita tahzir, teman-teman. Namun ketika saya mendengarkan video klarifikasi beliau ini, saya kaget sahabatku semua. Beliau menghalalkan rokok. Mungkin ini adalah khilafiyah tentang masalah hukum fikih teman-teman. Tetapi jumhur ulama, ustadz-ustadz salaf, ulama-ulama salaf kita mengharamkan. Seharusnya sebagai seorang ustadz salafi teman-teman, yang berdiri di atas manhaj yang hak ini teman-teman, beliau ini harusnya mengambil hukum rokok jumhur ulama. Jumhur ulama ataupun ulama-ulama salafi yang mengharamkan rokok teman-teman.
Bukan sebaliknya, bukan mengambil pendapat yang membetulkan nafsunya. Karena dia adalah seorang perokok, lalu mencoba mencari-cari dalil untuk pembenaran atas kemaksiatan yang dia lakukan. Maka untuk masalah fikih ini teman-teman, saya sangat menentang hukum merokok itu halal, seperti yang diyakini oleh Ustadz Riyad Bajrai. Na'udzubillah. Orang-orang di luar sana, di luar manhaj kita, seperti orang-orang aswaja, mereka masih meyakini hukum merokok itu makruh. Tetapi dia menghalalkan, teman-teman. Halal. Kalau ada ikhwah bertamu ke rumah, kita ngerokok biasa. Kalau lagi mancing, semua teman-teman mancing tahu biasa. Seluruh bajri yang masih berkerabat dengan kami, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, kalau ngumpul kondangan atau ada kematian dan lain-lain, mereka tahu kok. Nggak ada yang dirahasiakan. Arab-Arab Indramayu, Arab-Arab Purwakarta, mereka tahu kok. Arab-Arab Kerukut, tempat kita, mereka tahu. Teman-teman nongkrong dan lain-lain tahu kok. Aneh ngerokok depan mereka, biasa. Cuman memang bukan sesuatu yang aneh akan umbar di depan kamera, memang bukan. Oke. Atau depan orang yang kira-kira belum siap lihatnya. Sebisa mungkin Anda sembunyikan dari kamera. Karena menghindari apa? Menghindari keributan begini nih, yang nggak penting nih. Keributan yang akhirnya ditunggangi dan digoreng sama ahli bid'ah dan orang-orang menyimpang. Yang emang dasarnya mau ngebunuh dakwah sunnahnya. Ini yang dihindari. Untuk yang banyak bertanya di WA, berangkat dari perhatian mereka, bro, siapa sih itu yang upload? Siapa sih itu yang upload? Pada bertanya begitu. Barakallah fikum, jazakumullah khair. Uploader itu, video itu, salah seorang kawan kami, dia IO trip mancing. Dia IO-nya memang. Dia upload video itu sejak tahun lalu ternyata. Ana yang nggak tahu, Ana nggak pakai medsos. Sama sekali Ana nggak pakai medsos. Dia Chinese dan dia Nasrani. Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah. Dia nggak berniat buruk sama sekali ketika ngupload video itu. Emang fix berangkat dari ngeblanknya dia aja tentang dunia kita. Nggak mungkin juga Anda tegaskan kepada teman-teman yang mancing, jangan gue di luar begini nih, gue di luar begini. Oh, tadi katanya lagu aja. Enggak, kita sebisa mungkin nyumpet. Nggak mau bilangin orang siapa kita. Ya. Dan dia sudah minta maaf dengan tulus. Ketika tahu ini terjadi, dia minta maaf. Bahkan dalam minta maaf suaranya goyang mau nangis. Dan dia berkata, gue bisa bantu apa yang harus gue lakukan. Luar biasa. Maka Anaf pun memaafkannya dan mendoakan hidayah baginya. Allah yahdi. Seharusnya sahabatku semua, jika memang Ustadz Riyad Bajrai ini meyakini rokok itu halal, maka tidak perlu dia mensembunyikannya. Ngapain sembunyikan perkara yang halal? Ngapain ketika terekam kamera kemarin, dia kaget, dia berusaha menyembunyikan rokoknya. Ngapain? Sama halnya ketika kita minum madu, minum susu halal. Kenapain kita harus sembunyi-sembunyi? Kalau memang dia ini meyakini rokok itu halal. Nauzubillah. Jadi kemarin teman-teman, saya masih berpikir bahwa dia meyakini rokok itu haram. Lalu ketika terekam kamera, dia sengaja berusaha untuk menyembunyikan rokoknya. Diviralkan oleh teman-teman kita, oleh teman-teman saya, seperti Hari Pras, Dodi Supriyadi, Orlef Muslim, Cahaya Hidayah. Saya komentari itu teman-teman saya. Karena menurut saya, itu adalah aib. Aib yang harus disembunyikan. Menurut saya, teman-teman saya yang memviralkan kemarin itu salah. Karena sudah mengumbar aib. Aibnya antum, Ustadz Riyad Bajrai. Tetapi bagi antum ini adalah suatu yang halal. Kalau halal, kenapa antum sembunyikan? Maka untuk para da'i atau penuntut ilmu yang memang masih berminat untuk mengikuti kaidah Ahlus Sunnah di dalam beragama, dan kemudian ikut membuat pernyataan, ikut membuat konten untuk menyerang kami, katakanlah kita berbeda pendapat di dalam fikih ini. Katakan. Oke. Tapi agar kalian sadari, kalian sedang berjalan dengan siapa di dalam hal ini? Siapa yang bersama kalian di dalam perahu kalian untuk menyerang kami ini? Sesungguhnya kalian berada bersama para musuh-musuh sunnah yang membenci sunnah dan kaidah-kaidah sunnah yang selama ini kami tegaskan, kami tegakkan, dan kami dakwahkan. Demikian hakikatnya tujuan mereka. Mereka hendak untuk membunuh dakwah yang hak ini.
Bukan hanya permasalahan fikih rokok, bukan hanya Riyad Bajri personal, mereka hendak membunuh dakwah yang hak ini. Justru antum sendirilah yang merusak dakwah ini. Seorang ustadz, seorang yang mengaku berdiri di atas manhajnya para sahabat, menghalalkan rokok. Bukannya minta maaf, bukannya mengakui kesalahan. Harusnya dia berbicara di hadapan media sosial, membuat video klarifikasi. Ya, rokok itu hukumnya haram. Tetapi saya belum bisa berlepas diri atas rokok ini secara sepenuhnya. Belum bisa berhenti total. Jika ini jawabannya, teman-teman, mungkin masih kita hargai. Tetapi dia malah mencari dalil, mencari hujah, pendapat dari ulama yang menghalalkan rokok. 180 derajat bertentangan dengan jumhur ulama, dengan ulama-ulama salaf, dengan ustadz-ustadz mutakhirin. Bertentangan. Hanya untuk membela nafsunya sebagai seorang perokok. Dia bukan mencari hujah untuk kebenaran, tetapi mencari hujah untuk pembenaran atas rokoknya, atas kebiasaan buruknya, atas kemaksiatannya. Apabila memang maksiat, maka kewajiban kita adalah menutupinya. Semoga dengan itu Allah tutupi aib-aib kita. Bukan mengumbarnya dan ikut mencari informasi dan menyebarkannya. Bukan ikut mencela, menyerang, merusak nama baik, apalah lagi nebeng tenar. Ya, ini kalau diyakini adalah sebuah kemaksiatan, seperti yang saya lakukan kemarin. Ketika teman-teman saya memviralkan Anda, saya mengkritik Mas Ripras, saya mengkritik Dodi Supriyadi, mengkritik Orlef Muslim, Cahaya Hidayah. Karena menurut saya ini adalah sebuah kemaksiatan, sebuah aib yang harus ditutupi. Tapi faktanya, nyatanya, Anda sendiri sudah sangat jauh sekali berbeda pendapat dengan jumhur ulama menghalalkan rokok. Pansos, apa bahasa lu? Kemarin pansos. Dengan ikut berkomentar dan ikut mencela, ikut membuli, membuat konten tentang hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh para hamba-hamba medsos dan oleh para konten kreator busuk tersebut. Semoga Allah membalas mereka dengan apa yang layak mereka dapatkan. Aminuni. Semoga Allah membalas mereka dengan membongkar seluruh hakikat dan kebusukan mereka di mata makhluk yang lain. Kalau seperti ini caranya, antum bukanlah seorang panutan ustadz. Afwan, antum bukanlah seorang ustadz yang mencerminkan para sahabat. Bukanlah seorang tokoh yang mencerminkan manhaj salaf. Mendoakan teman-teman saya, mendoakan keburukan kepada teman-teman saya seperti Mas Ripras, Dodi Supriyadi, Orlef Muslim, Cahaya Hidayah. Karena kerusakan yang antum bikin sendiri. Ini na'udzubillah. Na'udzubillah. Seharusnya antum mendoakan kebaikan kepada mereka. Mereka, teman-teman saya, memviralkan seperti demikian karena niat mereka pun juga baik. Karena ingin menjaga dakwah yang hak ini, dakwah salafi ini. Mana ada orang-orang yang mengaku bermanhajkan salaf selama ini yang diketahui oleh masyarakat yang menghalalkan rokok. Maka wajar jika teman-teman saya kemarin memviralkan demikian, mengkritik Anda. Karena menurut mereka orang-orang salafi itu haram merokok. Tidak akan mungkin menghalalkan rokok. Justru sekarang muncul seorang ustadz yang mengaku bermanhajkan salaf, menghalalkan rokok. Na'udzubillah. Ini adalah fitnah sahabatku semua. Fitnah akhir zaman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.